wa syarafahu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi nujumil hidayah wal ifadah wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan. Kita bisa bersegera menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Atas nikmat keimanan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, punya kesadaran yang kuat, kita segera menuju masjid, meninggalkan berbagai macam aktivitas untuk melaksanakan sholat Jumat yang harus kita laksanakan sampai akhir hayat. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah dengan nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada seorang jenderal ahli strategi, seorang pemimpin yang gagah berani, bermental baja, berhati tawadu, panutan kaum muslimin sampai akhir hayat, hancurnya bumi ini, yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khatib bacakan ayat yang berkaitan dengan adanya kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin, Islam menjadikan kematian dan kehidupan ternyata merupakan sebuah ujian. Siapa di antara kita yang mampu menjalani kematian dan kehidupan ini, maka Allah akan berikan balasan yang tidak terhingga. Untuk itu, hidup ini bukan perkara yang mudah. Hidup ini bukan perkara yang ringan, tapi hidup ini merupakan perkara yang sangat berat. Mengapa berat? Karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemutus segala kenikmatan, dengan pemutus segala kelezatan, yaitu suatu hari kita akan menemukan kematian. Lewat ayat ini pun kita menyadari bahwa hidup kita tidak akan pernah selamanya, dan dunia ini bukan tempat tinggal kita bagi kaum muslimin. Hadirin, suatu hari kita akan melewati pintu kematian, disudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita butuh teman, butuh kawan, butuh saudara, butuh keluarga, bahkan mungkin butuh materi. Tetapi suatu hari kita meyakini bahwa
kehidupan kita suatu hari akan berakhir dengan kesendirian. Sendiri. Kesendirian kita dimulai dengan kematian itu tersebut. Kita akan menemukan kesendirian dengan kematian. Kemudian kesendirian kita akan dilanjutkan dalam kubur. Dan kesendirian kita nanti kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita isi selama kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu marilah kita siapkan bekal dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan sisa umur yang tersisa. Kita tengok ke belakang, ternyata umur kita sekarang sudah 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Perjalanan hidup kita sudah sangat jauh. Maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memberikan peringatan kepada kita. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa-apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan orang yang sabar akan dapat pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kita semua mencintai anak kita, mencintai istri kita, keluarga kita, maaf mungkin materi, bahkan mungkin jabatan. Tapi suatu hari semua itu akan kita tinggalkan. Dan semoga hidup kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis At-Tabrani diriwayatkan, ketika Nabi didatangi Jibril sekaligus diberikan nasihat dan peringatan. Kalimatnya sangat ringkas namun syarat dengan makna. Dan nasihat ini sekaligus bagi kita pengikut yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sungguhnya engkau akan diberikan balasan karenanya." Kemudian dia berkata, kemuliaan seorang muslim, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada waktu malam untuk melaksanakan sholat malam. Dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadirin, nasihat Jibril ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi substansinya juga termasuk bagi kita, pengikut beliau. Untuk itu silahkan hidup kita semaunya, seenaknya, sesukanya. Tapi ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika urusan-urusan di dunia ini manusia tidak mampu membereskan, maka Allah jawab, akan aku bereskan nanti di hari kiamat nanti. Karena manusia tidak mampu membereskan urusan-urusan di dunia ini, dan itu menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Allah jawab nanti di akhirat, Allah akan perlihatkan dengan seadil-adilnya. Bagi orang yang beriman, janganlah patah semangat, putus asa ketika kita melihat sekarang kehidupan dunia ini seperti ini. Tapi nanti di hadapan Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun, satu detik pun. Hadirin, berkaitan dengan kematian ini, Imam Ghazali pernah mengatakan, jika manusia sudah berumur 40 tahun, kemudian tidak ada rasa sadar, tidak ada insaf mau bertobat untuk kembali kepada jalan Allah, kata Imam Ghazali, kemungkinan orang tersebut akhir kehidupannya akan su'ul khotimah. Akhir kehidupannya akan mati, menemukan mati yang buruk,
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Usia kita 40 tahun, mungkin sudah menginjak maghrib, sebentar lagi isya, dan akhirnya sampai larut malam. Hadirin rahimakumullah, keterangan lain kita bisa menemukan isma syita fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena pasti kamu akan mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hidup kita ini seperti sedang membuat lukisan sekaligus membuat sejarah. Jika lukisan hidup kita indah, bagus, menarik, maka akan banyak orang ingin melihat lukisan tersebut. Karena lukisannya indah, menarik. Putra-putri kita akan melihat lukisan orang tuanya, ayah dan bundanya, ketika lukisan kehidupannya indah dan menarik. Tapi sebaliknya, jika lukisan kehidupan ini buruk, tidak menarik, bahkan sangat buruk, maaf, tidak mungkin anak-anak kita ingin melihat lukisan kehidupan orang tuanya. Untuk itu, di dalam Islam bersyukurlah bagi mereka yang dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang dan baiklah amal kehidupannya. Ada seorang ayah yang sangat sibuk dengan jabatan yang sangat strategis di kantor, tapi masih menyempatkan waktu belajar dengan anak, mengaji, berjamaah, mengantarkan ke sekolah, padahal posisinya sangat strategis di kantor. Kenapa? Berarti si ayah tersebut sedang membuat lukisan yang indah, sejarah yang menarik buat putra putrinya. Seorang pimpinan di kantor, ketika bawahannya merasakan nyaman, bekerja secara harmonis, secara dinamis, saling menghargai, saling menghormati, dan bawahannya merasakan dimanusiakan, ada proses pertumbuhan, perkembangan, bahkan kemajuan. Ketika atasnya pindah tugas kerja, maka bawahannya menangis, sedih, dan terus didoakan oleh para bawahannya. Berarti atasan tersebut telah membuat sebuah lukisan yang sangat indah yang tidak bisa dilupakan oleh para karyawannya. Seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan sebaliknya dicintai oleh rakyatnya pun akan menjadi sebuah lukisan yang sangat indah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa masyarakat di sebuah negara tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Allah memberikan kesempatan hidup sampai hari ini pada hakikatnya supaya kita kembali sadar, tobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat sebuah lukisan yang indah, termasuk sejarah yang positif yang akan terus dikenang, disukai, dihormati, dan akan terus didoakan oleh putra putri kita. Islam telah memberikan contoh para nabi, para rasul, para syuhada, para sahabat sudah tidak ada, tapi mereka telah memberikan contoh keteladanan, lukisan yang sangat indah, dan kita contoh mereka sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dalam Islam ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang sangat letih, yang sangat capek, yang sangat sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Nasihul Ibad dijelaskan ada 3 jaminan, ada 3 anugerah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengutamakan, yang memprioritaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min dzulil ma'siyati illa izzi taati. Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan kehinaan-kehinaan, keburukan-keburukan, dosa-dosa,
lalu melaksanakan kemuliaan atau ketaatan kepada Allah, maka Allah berjanji yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kecukupan kepadanya meskipun tanpa harta. Pokoknya hidup kita serba cukup, ada saja solusinya, ada saja solusinya. Dan itu janji Allah bagi orang yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang kedua bagi orang yang mengutamakan ketaatan kepada Allah adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan berikan kekuatan kepadanya tanpa disertai dengan tentara. Kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat, jasmani maupun rohani, tanpa kawalan seorang bodyguard ataupun sebagainya. Menjadi pribadi yang kuat di hadapan manusia dan di hadapan yang lainnya. Yang ketiga, jaminan bagi orang yang mendepankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azzahu min ghairi asyirah. Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya tanpa bantuan pasukan. Kita tidak terbayang jika kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas umat Islam mengedepankan, mengutamakan, memprioritaskan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kalahkan musuh-musuhnya tanpa kita takut dengan siapapun kita berhadapan di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami ingin bacakan sebuah pepatah, sebuah hikmah yang disampaikan oleh para ulama dengan kata-kata hikmahnya. Sungguh manusia tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sekalipun dengan ibadah seumur hidup. Artinya, pahala amal ibadah seumur hidup tidak akan pernah cukup melunasi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Andai kata usia kita 80 tahun, kita isi siang malam untuk beribadah, itu tidak akan pernah cukup melunasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat melihat saja, nikmat mendengar saja, nikmat merasa saja, kita tidak mampu mensyukurinya, apalagi nikmat yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir maupun batin dimanapun dan kapanpun, dan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqi kulli syai'in wa huwal ghaniyyul hamid dzul arsyil majid. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amirah wal batinah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar, nikmat Islam, kesibukan yang terbaik adalah kesibukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang terbaik adalah kematian. Kematian bisa menyadarkan kita bahwa hidup kita tidak akan pernah selamanya, dan suatu hari kita akan dipanggil dengan Allah. Dan pastikan kita harus ikhlas menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkahi usia kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aidil islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal mukillin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azmain. Allahumma aslih ahwalana wa balik mimma yurdika amalana wahtim bisolihati a'malana wabil husna wa sa'ada ahlana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah untuk ketaatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah putra putri kami anak yang soleh, ahli ruku, ahli sujud, ahli taat, yang melanjutkan kebaikan yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya dan orang tuanya. Ya Allah, hidup kami yang sekali dan sebentar ini jangan kau jadikan gagal, sia-sia, mubadir dan dosa. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.